Sampeyan buka halaman 34 ya. Nah, itu diwaca. Engko tak jelasno iki riwayat biografi. Utawa teko hafid sih gak ngantuk awit ngono. Biografi penulis. Nama dan nasab Ibn Ahmad bin Umar Asy-Syadzili Al-Husaini. Dia adalah Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Ala Asy-Syadzili. Kelahiran. Beliau dilahirkan di Tarim tahun 1312 Hijriah dari kedua orang tua yang mulia. Bapaknya yaitu Sayyid Al-Mustaqim Umar bin Awad Asy-Syadzili dan ibunya adalah Zahra, putri seorang ulama dan pujangga Hadramaut Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Jadi kalau kita melihat biografi seorang ulama itu rata-rata alim ini memang hatta riayati walidai. Cara ngono memang alim ini didikannya langsung orang tuanya. Itu ciri khasnya salaf saleh dhewe. Jadi gak nang ndi isoke pinter gak teko wong liya gak. Ya. Tapi ya memang ada juga yang memang berguru seperti Habib Umar itu memang sempat ke Said Muhammad ke Medina ke. Jadi cuman rata-rata para salaf-salaf dulu itu alimnya ini dari orang tuanya sendiri, khususnya didikannya ibu dan ayahnya. Cara ngono apa ya? Ya seperti kalau sekarang Habib Taufik itu mondok di mana? Enggak wis pokoke biyen iku lak wae taklim dijaki ambek wong tuane dimintakan doa kemana-kemana. Akhirnya ya bisa menjadi seorang alim. Jadi kita itu cara ini kasih resep lah. Istilahnya mendidik anak itu yang memang yang paling kuat itu sejak kecil itu memang dari orang tuanya, khususnya seorang ibu. Engko lak wis rada gedhe diculno gak apa-apa karena modalnya sudah ada. Khususnya dalam membaca Fatihah. Baca Fatihah itu kan bacaan wajib. Jangan sampai diajarkan orang lain eman. Nah, makanya ini Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syadzili Al-Husaini, dia seorang alamah. Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad, namanya sama, bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syadzili. Ini seperti Al-Imam Ghazali. Iku sampai 5 nang dhuwur, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi karek ngitung ae anu. Karena nama mbae sak mendhuwur iku padha. Iya lah jenenge arek saiki. Jenenge dawa-dawa angel hafalan. Beliau lahir di Tarim yang 13-12 Hijriah dari kedua orang tua yang mulia, putri seorang ulama dan penjaga Hadramut Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab. Lanjut pertumbuhan dan akhlak. Pertumbuhan dan akhlak. Dia tumbuh besar di kota kelahirannya, Tarim. Dia tumbuh besar secara konsisten di atas prinsip-prinsip yang bagus dan lurus. Beliau terdidik dengan pendidikan agama dan akhlak. Beliau memiliki jiwa kepribadian yang bagus, perasaan yang lembut, wajah yang berseri-seri, dan bentuk penampilan yang bagus. Beliau memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap syariat.
sangat marah ketika hukum-hukum agama dipermainkan dan dicampakkan dalam kobaran hawa nafsu. Di antara sifat-sifat beliau yang menonjol adalah pengorbanannya dalam pelayanan sosial, ketulusannya dalam memberikan kemanfaatan terhadap orang yang meminta tolong kepadanya untuk memecahkan suatu problem, meskipun saat itu kondisi kesehatan beliau sedang tidak kondusif. Nah, ini ciri khas orang soleh itu ketika haknya Allah atau syariat dilanggar, itu hirrohnya luar biasa. Jadi marahnya itu marah memang karena orang ini istilahnya itu melanggar syariat-syariat Allah untuk dirinya sendiri, untuk entah itu dihina, kalau kepribadian tidak pernah diperhitungkan. Bahkan beliau ini termasuk orang yang sosialnya cukup tinggi, walaupun sakit, walaupun apa, kalau ada orang minta tolong. Jadi ciri khasnya orang-orang soleh itu sosialnya mesti luar biasa. Saya tahu sendiri Al-Habib Umar bin Hafid itu berpesan kepada keluarganya, kalau dia ini sudah mewakafkan dirinya, wani ngawakafno gawe umat. Jadi wis gak milik siapa-siapa iki wis jadi wis hidupnya itu sudah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis gak mikir blas wis. Diwakafno ya sampe. Diwakafkan untuk berjuang. Nah, kita sih kepikiran iki urusan ini, urusane domestik sih akeh. Jadi ini akhlak beliau, wajahnya selalu berseri, kelihatan wibawa, selalu memakai imamah, terus murah senyum, ya. Ini masuk semuanya adalah pengamal hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut pendidikan. Pendidikan beliau dimulai di sebuah kutab terkenal sebelum ada sekolah formal pada saat itu. Kemudian beliau berpindah ke rumah ma'had ilmu sampai-sampainya pada masa itu dan menetapi pendidikan di ma'had tersebut di hadapan imamnya yang mulia Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syadili. Di sana beliau mempelajari berbagai macam ilmu dan pengetahuan baik agama, Arab maupun matematika. Dia berhasil mengungguli teman-temannya. Kemudian beliau mulai menghafal sebagian besar matan Al-Bahjah Ibnul Wardi, Al-Irsyad dan Az-Zubat dalam ilmu fikih, Al-Fiyah dalam bidang nahwu dan As-Sulam dalam ilmu mantiq dan lainnya. Orang tuanya berniat mengirim beliau belajar ke Universitas Al-Azhar, akan tetapi beberapa gurunya mencegahnya. Akhirnya orang tuanya berubah pikiran. Beliau tekun menelaah berbagai kitab, baik yang tebal maupun ringkasan, kitab klasik maupun modern dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul, bahasa Arab, adab maupun kemasyarakatan. Setelah itu, beliau aktif menyebarkan ilmu. Beliau memiliki keistimewaan sebagai seorang pendidik yang berpengalaman, pengajar yang kapabel dan guru yang berwawasan luas. Iya, luar biasa. Jadi orang dulu itu kalau alim itu bukan satu bidang, semua bidang itu dipelajari sampai matematika. Jadi ada satu ulama memang seperti Imam Asyuyuti, itu semua ilmu dipelajari tapi lemah dalam bidang matematika. Nah, kalau beliau ini menonjol dalam ilmu hitung. Jadi memang ulama kan punya karakteristik masing-masing. Jadi
Jadi ilmu kitab-kitab dasar itu dihafal semua, dihafal. Jadi kuat, hafalannya kuat, terus disiplin, semangat dalam mencari ilmu. Cara ngono memang hidupnya itu wis tidak bisa terpisah dengan ilmu. Lah saiki gak bisa terpisah sampai dunia nih. Nah, maka dari itu paling tidak setelah kita membaca biografi ulama-ulama itu, oh gambarannya seperti ini, ya pantas lah derajatnya diangkat oleh Allah. Kitabnya berapa ribu tahun yang lalu diwaca. Cara ngono lah awake dhewe nulis aja ngenteni ribuan tahun. Anu sekolah sing gelem maca. Ya, tapi luar biasa karena semangatnya dalam thalabul ilmi dan menyebarkan ilmu agama. Masyayikh, guru-gurunya. Lanjut. Gantian enggak apa-apa, cek anu. Masyayikh. Ya, enak. Masyayikh di antara guru-guru tempat beliau menimba berbagai macam ilmu adalah Allamah Al-Jalil Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syadili, Alawi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, Ali bin Muhammad Al-Habsi, Ahmad bin Hasan Al-Attas, Ahmad bin Abdurrahman As-Segar, Abdullah bin Alawi Al-Habsi, Umar bin Saleh Al-Attas, Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, kakek beliau dari jalur ibu. Lanjut, karya tulis. Karya tulis. Beliau telah mengeluarkan beberapa karya tulis, di antaranya Nail Ar-Raja Syarh Safinah An-Najah. Catatan penting atas fatwa Allamah Mufti Diyar Hadramiyah Said Abdurrahman Masyhur yang berjudul Bughya Al-Mustarsyidin. Berbagai buku pelajaran sekolah dalam berbagai mata pelajaran yang beliau ajarkan. Al-Yaqut An-Nafis. Wafat pada pukul 6 hari Jumat 6 Rabiul Akhir 1360. Beliau memenuhi panggilan Rabbnya secara tiba-tiba. Saat itu kondisi seperti biasa. Sarapan pagi sudah terhidang. Kondisi beliau dalam keadaan sehat seperti biasanya. Beliau bersiap-siap keluar menuju Masjid Jami untuk menunaikan sholat Jumat. Beliau masuk kamar mandi untuk berwudu. Kemudian terdengar suara menggema berasal dari beliau. Keluarga beliau bersegera menuju asal suara, dan ternyata beliau sudah tidak bergerak lagi. Itulah akhir dari usia beliau. Iya. Jadi orang soleh itu bisa mempersiapkan kematiannya sendiri. Jadi kayak sudah sudah bersiap. Nah ini kalau melihat guru-gurunya, orang-orang besar waliullah, termasuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekhul Sunnudurad itu Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini guru-guru beliau dan punya karya kitab yang biasa dipakai Nailur Roja itu Syarah Safinatun Najah, itu karya beliau juga. Terus yang masyhur ya ini kitab Al-Yaqutun Nafis, Yaqutun Nafis, dan beliau wafat pada hari Jumatnya. Sekali lagi hari yang luar biasa ya. Kalau orang wafat hari Jumat dalam riwayat itu kan terbebas dari siksa kubur. Tapi itu orang yang soleh ya. Mati ini mendem dina Jumat ya bodoh aja. Artinya ini orang yang soleh yang waktu meninggal hari yang mulia hari Jumat, maka
akan dibebaskan daripada siksa kubur. Lanjut. Muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. Diwaca Arab ya. Tadi waca terjemahnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma syara min ad-din wa hada ila siratal mustaqim. Minaddin ojo dain utang. Minaddin. Alhamdulillah ala ma syara min ad-din wa hada ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad asyara alayya man la منظور حداني في مخالفته ولا مسهل إلى موافقته أن أكتب رسالة في مذهب الإمام الشافعي جامعة للتعاريف حاوية للأركان والشروط مصورة للأنواع خدمة لصغار المتعلمين وتخفيفا لأصحاب المعلمين. فسارعت على قصور البين إلى تربيته وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب بني إدريس والمأمول من المطالعين الرضا والإرضاء عما ليس متعين الخطأ ومن المولى الإثابة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala yang disyaratkannya dalam agama dan yang telah menunjukkan pada jalan yang terang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul yang amin, junjungan kita Muhammad beserta keluarganya yang suci dan para sahabat semuanya. Seseorang telah menasihatiku yang mana tidak ada alasan bagiku untuk menentang nasihatnya, dan tidak ada jalan lain melainkan menuruti nasihatnya agar aku menulis sebuah tulisan pendek terkait fikih mazhab Syafi'i. Tulisan tersebut merupakan ringkasan yang meliputi definisi rukun, syarat, dan contoh dalam setiap permasalahan. Tulisan tersebut dalam rangka membantu para pelajar pemula dan meringankan beban para pengajar. Maka dari itu aku bersegera memenuhinya dengan segala keterbatasanku. Aku kumpulkan apa yang dapat aku raih dalam lembaran-lembaran ini hingga aku menamainya Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab bin Idris. Aku berharap para pembaca buku ini menerimanya dan memaafkan kesalahan yang ada dalam tulisan ini. Dan aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberiku pahala dan menerima amalanku. Jadi ini adalah ketawaduan beliau. Menulis ini memang karena perintah teman. Jadi bukan sumbung-sumbungan ndak. Ini memang ada yang berharap jenengan ikuti yang alim, mosok gak gelem ngewangi awake dhewe sing angel belajar ngene iki ya. Kalau membaca kitab buku besar-besar, kitab majmu, kitab muhadzab sing kayak ngene iku wis kayane wis gak sanggup. Nah, meminta tolong untuk memberikan satu ringkasan kitab fikih ya. Yang mana di situ ya tertulis hanya definisi pengertian, terus rukunnya, terus syaratnya dan contohnya itu apa di setiap permasalahan dalam syariat.
mulai toharoh sampai nanti bab apa namanya jinayah. Jadi kitab ini ringkas tapi lengkap. Beda dengan kayak Sulam Safina itu kan hanya terakhir bab ibadah. Ini gak mencakup semua sampai bab jinayah, jadi utuh. Jadi ini tulisan ini dalam rangka itu membantu pemula. Cara ngono timbangane awakmu belajar kitab sing dawa-dawa sing iki tak ringkasno ae, diringkaskan yang paling mudah, digoleki pengertian, syarat, rukun, terus contohnya apa gitu ya. Yang kira-kira kita bisa menangkap dari semua permasalahan yang ada di syariat. Makanya kitab ini diberi nama Al-Yaqutun Nafis ya. Yaqutun Nafis itu ya yakut ya, batu yang mulia fi madhabi Ibn Idris ya, artinya ini adalah ringkasan dari madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mempunyai nama Ibnu Idris Asy-Syafi'i ya. Dan beliau berharap semoga bermanfaat dan tulisan ini memang murni karena mengharap ridho Allah, dan barangkali ada kesalahan beliau ini ketawaduannya saja sebetulnya, karena kitab ini sudah dikaji bukan hanya 1-2 ulama ini mulai tahun dulu ya. Nah, tapi alhamdulillah ini syarahnya, ini syarah daripada kitab Yaqutun Nafis sandel sakmene syarah ya. Semoga nanti kita semuanya bisa istiqomah dan insya Allah bisa menjadi bekal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Apa? Oh, nggih monggo nggih. Nggih monggo.